Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 8. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita lanjutkan materi berikutnya di bab pola bilangan. Tapi sebelumnya Ibu ingatkan kembali materi sebelumnya. Coba perhatikan kalau ada contoh soal seperti ini. Ini nomor 2 di latihan yang minggu lalu ya. Ada pola bilangan 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Pertama yang kalian perhatikan yaitu tentukan aturannya terlebih dahulu. Nah, perhatikan, angkanya makin lama makin besar. Artinya aturannya kalau tidak ditambah pasti dikali. Betul. Kira-kira diapakan nih? 3 ke 7, 7 ke 11, 11 ke 15. Coba kita tambah, betul nggak ditambah? Ditambah berapa nih? 3 ke 7, yaitu ditambah 3 tambah 4, betul. 3 tambah 4 dapat 7. 7 tambah 4 dapat 11. 11 tambah 4 dapat 15. 15 tambah 4 dapat 19. Berarti suku berikutnya yaitu 19 ditambah 4. Berapa? 23. Betul. Kemudian Ibu tekankan 3 ini sebagai U1 atau suku ke-1 atau suku pertama. Bisa dilambangkan dengan U1 atau huruf A, sama saja ya. Nah, 7 ini sebagai U2, 11 sebagai suku ketiga, 15 sebagai suku keempat, 19 sebagai suku kelima, 23 sebagai suku keenam. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ditanya suku ke-10. Suku ke-10 atau U10. Berarti tinggal kita urutkan sampai U10. Ini kan baru U6 nih. Berarti U7-nya tinggal 23 juga ditambah 4. Berarti 23 tambah 4 27. Tambah 4 lagi 31. Tambah 4 lagi 35. Ini sebagai U7. Ini U8. Ini U9. Berarti U10-nya tambah 4 lagi 39. Inilah suku ke-10. Ya, jadi dihitungnya itu dari awal U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10 atau suku ke-10-nya yaitu 39. Nah, kalau ditanyanya suku ke-12 berarti tinggal diurutkan aja. Nah, sekarang kalau ditanyanya sukunya masih sedikit gampang tinggal kita urutkan. Tapi kalau sudah masuk angka yang besar, misalkan ditanya suku ke 100 atau U100, berapakah suku ke 100? Ya tidak mungkin kita urutkan angkanya sampai angka ke 100, lama kan, capek. Nah, gimana caranya supaya lebih cepat? Nah, nanti ada rumusnya supaya lebih cepat menghitungnya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini tentang pola bilangan atau barisan ya. Oke, sampai sini tentang pengulangan yang minggu lalu. Semoga masih dipahami ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan materi selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, materi hari ini tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis barisan. Nah, barisan itu sama dengan pola bilangan ya. Jadi, urutan angka-angka yang mempunyai aturan tertentu.
Nah, barisan ini dibagi dua, ada barisan aritmetika dan barisan geometri. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu di aturannya. Kalau barisan aritmetika, aturannya ditambah atau dikurang, ya. Kalau barisan geometri dikali atau dibagi. Jadi perbedaannya itu. Kalau aritmetika aturannya ditambah atau dikurang. Kalau barisan geometri dikali atau dibagi. Selain itu ada perbedaannya lagi, yaitu di rumusnya. Nanti Ibu jelaskan satu persatu ya. Nah, barisan aritmetika yang pertama. Ini yang pertama barisan aritmetika. Barisan aritmetika, rumus UN-nya atau suku ke N-nya sama dengan A ditambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali B. UN itu artinya suku ke N. Kalau ditanya U100 berarti suku ke 100. Kalau U1000 berarti suku ke 1000. Nah, A di sini yang tadi sudah Ibu jelaskan itu suku ke 1 ya. Sedangkan B beda atau selisih antara suku setelah dikurang suku sebelum. Atau dirumuskan UN dikurang UN min 1. Atau kalau misalkan U2 dikurang U1 atau U3 dikurang suku sebelum U3 U2 dan seterusnya ya. Oke, sampai sini dicatat dulu. Videonya boleh di-pause, kalau belum paham diulang dulu videonya, diulang-ulang supaya paham ya. Oke, ditulis dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan barisan yang kedua, yaitu barisan geometri. Seperti yang tadi udah Ibu sampaikan, kalau barisan geometri aturannya dikali atau dibagi ya. Nanti Ibu contohkan. Rumusnya dulu, UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Ini N pangkat N kurang satunya di atas ya nulisnya. Atau UNARNI kalau disingkat. Nah, UN keterangannya sama kayak tadi, suku ke N. Kalau U10 berarti suku ke 10. A sama seperti tadi, suku ke 1. R rasio atau perbandingan suku setelah dengan suku sebelum. Kalau di aritmatika ada B ya. Kalau B dikurang U2 kurang U1 atau U3 kurang U2. Itu dalam aritmetika. Kalau dalam geometri dibagi. Seperti ini. UN dibagi UN kurang 1. Berarti kalau dicontohin U2 dikurang U1. Suku setelah dikurang suku sebelum. Atau kalau dipakai U3 boleh dibagi suku sebelumnya U2. Seperti itu dan seterusnya ya. Ini rumus dari barisan geometri. Oke, ditulis dulu, nanti Ibu contohkan setelah ini supaya lebih jelas. Oke, Ibu contohkan yang nomor 1. Perhatikan barisan bilangan berikut. Ada 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Perhatikan angkanya. Yang pertama kalian tentukan itu aturannya, ditambah, dikurang, dikali atau dibagi. 5 ke 8, 8 ke 11 diapakan? Betul, ditambah 3 ya aturannya. Tambah 3. Nah, karena ditambah, maka ini termasuk barisan aritmetika. Betul. Oke, kita lanjutkan.
Jadi karena aturannya ditambah, maka termasuk barisan aritmetika ya. Karena barisan aritmetika itu aturannya kalau nggak ditambah dikurang. Nah, karena barisan aritmetika tinggal kita jawab. Kalau barisan aritmetika pasti punya beda. Nah, beda itu yang mana? Nah, beda itu yang ini nih aturannya. Jadi ini adalah beda. Jadi kalian bisa langsung menjawab bedanya adalah positif 3. Ya, atau kalau menggunakan rumus kita jawab yang A beda kita gunakan U2 dikurang U1. Ya, rumusnya suku setelah dikurang suku sebelum. Kalau kita gunakan U2 berarti dikurang U1. Suku keduanya berapa? Ini suku ke-1, ini suku kedua. Ini U2-nya nih, 8. Dikurang suku ke-1. Suku ke-1-nya berapa? 5. Berarti 8 kurang 5, 3. Jadi bedanya adalah 3. Sama ya, terbukti bedanya 3. Itu yang pertama. Sekarang yang B, rumus suku ke N. Yang B, UN sama dengan, karena ini barisan aritmetika, berarti rumus UN-nya kita gunakan rumus aritmetika ya. UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 kali B. Atau disingkatnya UNANIB ya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Karena yang ditanya rumus suku ke N, berarti yang ditanya UN-nya saja. Tinggal kita masukkan sama dengan A. A itu suku ke 1. Lihat suku ke 1-nya berapa. Nih, suku ke 1-nya ya. 5. Jadi A-nya adalah U1 sama dengan 5. Tinggal kita masukkan 5 tambah buka kurung N-nya tetap, karena di sini tetap N ya. N dikurang 1 kali B-nya berapa B-nya? 3. Nah, sampai sini tinggal kita masukkan 5 tambah dalam kurung artinya dikali ya. Jadi semua yang di dalam kurung kita kalikan 3. N kali 3 3N dikurang 1 kali 3 3 sama dengan yang ada variabelnya dulu kita tulis di depan 3N. Ini yang nggak ada variabelnya boleh dikurang. 5 dikurang 3 berapa? Positif 2. 3N tambah 2 boleh ditambah nggak? Tidak boleh, karena yang 3 ini ada variabelnya, yaitu N ya. Sedangkan 2 tidak punya variabel, jadi tidak boleh ditambah. Jadi rumus UN-nya cukup sampai di sini. UN sama dengan 3N tambah 2. Itu jawaban yang B. Sekarang kita jawab yang C. Suku ke 100, berarti tinggal kita masukkan UN sama dengan, ini udah ada rumusnya nih, tinggal kita pakai rumusnya. Boleh yang 3N tambah 2, boleh kita masukkan A tambah N kurang 1 kali B ya. Kita masukkan yang rumus awal aja ya, rumus barisan aritmetika. A tambah N kurang 1 kali B. Nggak kelihatan ya B-nya. Nah, ini dia. B UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ini rumus barisan aritmetika. Tinggal kita masukkan U suku ke 100. Berarti yang ditanya U100. U100 sama dengan A-nya berapa? 5 suku ke 1-nya. Tambah N-nya berapa? Ini N-nya yaitu 100. Kurang 1. Kali B-nya berapa? 3. Sampai sini tinggal kita hitung ya. Sama dengan
5 tambah 100 kurang 1, 99 dikali 3. Sama dengan penjumlahan sama perkalian, dahulukan yang perkalian, betul ya, dahulukan perkalian. Berarti 5-nya tetap kita tulis ditambah 99 kali 3 berapa? 297 ya. Kemudian tinggal dijumlah 5 tambah 297 yaitu 302. Inilah suku ke-100-nya. Jadi kalau ditanya suku ke-100 dari barisan berikut adalah 302. Jadi angka ke-100-nya yaitu 302. Nah, itu contoh dari barisan aritmetika. Semoga dipahami ya. Ditulis dulu contoh nomor 1-nya. Oke, lanjut contoh soal yang kedua. Perhatikan barisan berikut. Ada 4, 8, 16, 32. Coba perhatikan aturannya. Pertama, yang kita tentukan aturannya dulu. Aturannya diapakan? 4 ke 8, 8 ke 16, 16 ke 32. Betul, dikali 2 ya. 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32, dan seterusnya. Kemudian karena aturannya dikali atau perkalian, maka ini termasuk barisan geometri. Jadi ini barisan geometri. Karena aturannya dikali ya. Nah, yang ini nih, perkalian 2 ini karena geometri ada namanya rasio. Kalau aritmetika kan ada beda, kalau geometri ada rasio. Nah, sekarang ditanyakan tentukan suku ke-8 atau U8. Yang pertama kita jawab. Kita tulis rumusnya dulu, barisan geometri. UN, Unarni A kali R pangkat N kurang 1. Kita tulis dulu A-nya. Suku pertama yaitu 4. Kemudian R-nya, rasionya. Bisa kita lihat di sini langsung nulis rasionya 2 atau kita gunakan rumus ya. Kalau rasio itu dibagi U2 dibagi U1. Suku setelah dibagi suku sebelum. Kalau beda dalam barisan aritmetika U2 kurang U1. Kalau barisan geometri rasio U2 dibagi U1 ya. Sama dengan U2-nya 8, suku ke-1-nya 4, yaitu 8 bagi 4, 2. Sama ya, ini rasio nih. Udah ada A, udah ada R, tinggal kita masukkan ke rumus. UN sama dengan A 4 dikali R 2 pangkat N. N-nya berapa? U8 ya. N-nya 8 dikurang 1 sama dengan 4 dikali 2, 8 kurang 1, 7. Sama dengan yang kita selesaikan pangkatnya dulu nih. 2 pangkat 7 berapa? Baru dikali 4. Berarti 4 kali 2 pangkat 7. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali. Yaitu hasilnya kalau kalian hitung 128. Tinggal dikali 4, 100 kali 128 yaitu berapa? 8 kali 4, 2, 512. Jadi suku ke-8-nya adalah 512. Itulah contoh dari barisan geometri. Semoga dipahami ya. Ditulis dulu contoh soal nomor 2.
Oke, lanjut soal nomor 3. Perhatikan barisan berikut. Ada 20, 14, 8, 2, dan seterusnya. Makin lama makin mengecil. Kalau makin lama makin kecil, aturannya kalau nggak dikurang pasti dibagi ya. Kalau dibagi kayaknya nggak mungkin ya. 20 bagi berapa hasilnya 14. Ini pasti dikurang. Coba 20 dikurang berapa? 6, betul. 20 kurang 6, 14. 14 kurang 6, betul. 8, betul. 8 kurang 6, 2, betul. Oke, karena aturannya dikurang, maka ini termasuk barisan aritmetika, betul. Karena barisan aritmetika kalau nggak ditambah dikurang, ya. Ini barisan aritmetika. Nah, ini negatif 6-nya adalah karena barisan aritmetika, yaitu beda atau B ya. Nah, pertanyaannya tentukan suku ke-50 atau U50. Kita jawab dulu. Rumus barisan aritmetika UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. A-nya berapa? Suku ke-1-nya 20. B-nya berapa? Langsung bisa negatif 6 ya. Atau pakai rumus U2 dikurang U1. U2-nya 14 dikurang U1-nya 20. Kecil kurang besar pasti negatif. 14 kurang 20, 6. Bedanya negatif 6. Tinggal kita isi, kita jawab U50. Sama dengan A-nya 20 ditambah N-nya 50, ini N ya, dikurang 1 kali B-nya negatif 6. Jangan lupa ditulis negatifnya, dikali sama dengan 20 ditambah 50 kurang 1, 49 dikali negatif 6. Ini dikali ya, bukannya dikurang. Penjumlahan sama perkalian, kerjakan dulu yang perkalian. 20 positif kali negatif, negatif. 49 kali 6 berapa? Coba dihitung. Ternyata 294 ya. Kecil kurang besar hasilnya pasti negatif. Tinggal 294 kurang 20, 274. Inilah suku ke-50. Oke, itu kalau bedanya negatif ya. Semoga dipahami. Oke, dicatat dulu contoh soal nomor 3. Oke, lanjut soal nomor 4 yang terakhir. Jika diketahui suku ke-50 dari suatu barisan aritmetika adalah 248. Kita tulis dulu. Diketahui barisan aritmetika suku ke-50 berarti U50 ya. Sama dengan 248. Kemudian dan suku pertama berarti A 3. Tentukan beda, ditanya beda atau B. Tinggal kita jawab. Karena di sini barisan aritmetika berarti kita rumus UN-nya ditulis A tambah N kurang 1 kali B. Berarti tinggal kita isi U50 sama dengan A-nya berapa? 3 tambah N-nya berapa? 50 dikurang 1 kali B. B-nya kan ditanya, berarti tetap B ya. Nah, U50-nya berapa? Ini U50 248, tinggal kita isi 248 sama dengan 3 tambah 50 kurang 1, 49 B. Nah, sampai sini yang tidak ada variabelnya yaitu 3 kan? Kita pindahkan ke ruas kiri.
ruas kanannya positif, ruas kiri kebalikannya negatif atau dikurang. Sama dengan tinggal 49B. 248 kurang 3, 245 sama dengan 49B. Berarti B sama dengan 245. 49B kan artinya 49 kali B ya. Ruas kanan kali pindah ke kiri jadi kebalikan perkalian bagi. Tuh, 49. 245 dibagi 49 berapa? 5, betul ya. 5 sama dengan B. Berarti jadi bedanya atau B sama dengan 5. Itulah cara mencari nilai B. Oke, sampai di sini contoh soalnya ditulis dulu. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan. Selanjutnya dikerjakan latihannya. Oke.
Oke, dicatat dulu ya latihan soalnya. 4 soal dikerjakan, jangan lupa ditulis soalnya, dikirim ke GCR. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.